Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Ternol Diwadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. 4 anggota KKB dari Kodam 3 Sinak secara resmi menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia di Markas Koramil 17-1702 Sinak. Kapolri meresmikan penanaman jagung serentak kuartal 3 yang dilaksanakan di 37 Polda jajaran dan dipusatkan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Polres Simalungun bersama Forkopimda Kabupaten Simalungun berpartisipasi dalam program penanaman jagung serentak kuartal 3 tahun 2025. Pemirsa, 4 anggota kelompok kriminal bersenjata dari Kodam 3 Sinak secara resmi menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia di Markas Koramil 17-1702 Sinak pada Rabu siang waktu setempat. Keempat anggota KKB tersebut merupakan bagian dari kelompok pimpinan Tenius Kulua dan Kalenak Murib, yakni Enden Tabuni alias Petiago, Erenus Tabuni alias Sambilan, Kilistus Murib, dan Yopi Tabuni. Secara terbuka menyatakan kesediaan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meninggalkan kelompok kriminal bersenjata. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa pendekatan persuasif yang selama ini dilakukan oleh Polri bersama TNI dan pemerintah daerah efektif menyentuh sisi kemanusiaan kelompok yang berseberangan tersebut. 4 mantan anggota kelompok kriminal bersenjata yaitu Enden Tabuni, Erenus Tabuni, Kilistus Murib, dan Yopi Tabuni secara terbuka menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bertempat di Mako Koramil 17-1702 Sinak, ikrar ditandatangani di hadapan TNI Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan keluarga. Prosesi diawali dengan doa, dilanjutkan dengan pembacaan ikrar, penandatanganan dokumen, dan penciuman bendera merah putih sebagai simbol tekad yang baru. Rekonsiliasi adalah wujud kemanusiaan yang hakiki. Setiap anak bangsa punya tempat untuk kembali dan masa depan untuk dibangun bersama. Operasi Damai Kartens bersama TNI menyambut ikrar ini sebagai langkah damai dan komitmen bersama menolak kekerasan, mendukung pemerintah demi Papua yang aman, bermartabat, dan sejahtera. Pernyataan ikrar kesetiaan ini diharapkan menjadi titik balik bagi kelompok lain untuk turut serta dalam upaya damai dan meninggalkan aksi-aksi yang mengganggu stabilitas keamanan dan kenyamanan di wilayah setempat. Pemerintah menegaskan bahwa ruang rekonsiliasi dan pembangunan terbuka luas bagi siapa saja yang ingin kembali dan bersama-sama membangun Papua dalam bingkai NKRI yang damai, sejuk, dan bermartabat. Dari Satgas Humas Operasi Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil amankan 5 orang pelaku curanmor. 2 pelaku diantaranya merupakan residivis yang telah berulang kali terlibat kasus pencurian serupa di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Lima pelaku diantaranya berinisial YL dan AR merupakan residivis yang terlibat dalam kasus pencurian motor milik korban MAB di wilayah Kecamatan Gedangan, serta 3 pelaku lainnya berinisial SI, RU, dan IM terlibat dalam kasus pencurian motor milik korban DV di Kecamatan Waru. Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo, Kompol Fahmi Amarullah,
mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan kedua korban pencurian motor dan berdasarkan rekaman CCTV Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil mengidentifikasi dan mengamankan dua pelaku YL dan AR. Selain itu, berdasarkan hasil penyelidikan, motor hasil pencurian tersebut dijual melalui situs perdagangan elektronik atau e-commerce dengan harga berkisar antara Rp2 juta hingga Rp4 juta. Dan akibat perbuatannya, para pelaku terjerat hukuman pidana penjara maksimal 7 tahun penjara. Patroli Satsamapta Polresta Cirebon bergerak cepat menindaklanjuti aduan masyarakat yang diterima melalui media sosial. Petugas berhasil mengamankan puluhan botol minuman keras berbagai merek, termasuk minuman keras tradisional. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya cipta kondisi untuk menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polresta Cirebon. Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni menyampaikan dalam razia pekat ini berhasil diamankan puluhan botol miras berbagai merek berikut miras tradisional. Sedangkan kepada para penjual miras diproses secara terpiring, salah satu upaya penegak hukum yang diterapkan terhadap pelanggaran ringan. Razia miras ini merupakan bagian dari upaya Polresta Cirebon untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah hukumnya. Kombes Pol Sumarni menegaskan bahwa razia serupa akan terus dilakukan secara intensif oleh Polresta Cirebon dan jajaran Polsek. Pihaknya juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kondusivitas Kamtibmas. Dari Humas Polresta Cirebon, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Menindaklanjuti laporan masyarakat, Polsek Tanjung Pura, Polres Langkat menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Dusun 5 Desa Pakubuan, Tanjung Pura. Satu pelaku diamankan. Polsek Tanjung Pura gerebek lokasi diduga sarang narkoba di Dusun 5 Desa Pakubuan, Tanjung Pura. Dari penggerebekan ini, polisi berhasil mengamankan seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu. Dari penggerebekan ini juga ditemukan barang bukti berupa sabu, timbangan elektrik, plastik klip kosong, dan alat isap. Satu orang pelaku berinisial N, warga Tanjung Pura, sempat melarikan diri dengan menceburkan diri ke sungai, namun berhasil diamankan petugas. Kapolres Langkat, AKBP David Rio Prasojo, menegaskan tidak ada ruang bagi pelaku narkoba di wilayah hukum Polres Langkat. Pihaknya akan tindak tegas setiap bentuk peredaran gelap narkotika. Langkat bersih dari narkoba adalah komitmen bersama. Kapolres menghimbau kepada warga, laporkan segera jika melihat aktivitas mencurigakan di sekitar Anda. Dari Humas Polres Langkat, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Narkoba Polda Riau menggagalkan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Kampar. Total narkoba jenis sabu sebanyak 14,87 kg disita polisi dalam operasi ini. Wakapolda Riau Brigjen Pol Josi Kusumo menegaskan bahwa penindakan terhadap pelaku narkoba ini merupakan komitmen Polda Riau dalam upaya pemberantasan narkoba. Sementara itu, Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Putu Yuda menjelaskan pihaknya menangkap dua tersangka kurir narkoba ini di wilayah Kampar, Riau. Bertepatan di Hari Bayangkara ke-79 pada 1 Juli 2025. Dari pengungkapan kasus ini, barang bukti yang disita yaitu 15 paket sabu seberat 14,87 kg. Dua tersangka yang ditangkap adalah inisial S dan RAM. Kedua tersangka ditangkap di Jalan Cipta Karya Ujung, Kabupaten Kampar. Dalam pengungkapan ini, tim Ditres Narkoba Polda Riau juga mengamankan 1 unit mobil Toyota Innova, 3 unit ponsel, dan uang tunai 1,6 juta rupiah. Dari hasil interogasi kepolisian, kedua tersangka mengaku diperintahkan oleh MF untuk mengambil sabu dari Kabupaten Kampar untuk dibawa ke Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Hingga saat ini tersangka MF masih dalam daftar pencarian orang atau DPO.
Polisi juga melakukan pendalaman terhadap penerima narkoba di Kota Padang. Saat ini kedua tersangka ditahan di Mapolda Riau untuk pendalaman lebih lanjut termasuk jaringan di atasnya. Dari tim Humas Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.